selamat sore Smart Listener. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Priscilla ini bisa menjumpai Anda di hari Senin dalam program kita Senin Inspirasi. Seperti biasanya di Senin Inspirasi kami akan menghadirkan sosok ya yang memulai usahanya hingga bisa seperti saat ini. Jadi memulai dari awal, terus nantinya dia akan bercerita ke kita bagaimana awal mulanya sehingga usahanya ini bisa eksis seperti sekarang ini. Nah, untuk hari ini Smart Listener, kita temanya adalah bangkit di tengah keterbatasan dan sudah bersama dengan saya di studio Smart FM ada Murniati selaku owner dari Dapur Ashanti. Untuk program kita juga di sore hari ini, Smart Listener juga bisa langsung menyaksikan kita di YouTube dari Smart FM Makassar. Bisa langsung melipir ke sana dan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait tema kita hari ini itu juga bisa langsung di drop di kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Oke, langsung saja di hari Senin yang cuacanya cukup sejuk karena kita diguyur hujan ya. Ini membuat kita memang kalau hujan-hujan itu biasanya pengen selalu aja mau makan, selalu mau ngemil, apalagi itu yang namanya makanan berkuah, makanan pedas. Ini udah sangat menggugah selera sekali. Sebelum kita ngobrol lebih dalam, kita berkenalan dulu. Saya sapa untuk narasumber kita di sore hari ini. Hai, selamat sore Kak Murni. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik-baik. Oke. Nah Smart Listener, sekedar informasi aja, Kak Murni ini jauh-jauh dari Maros loh. Iya, tadi berangkat jam berapa tadi tuh? Alhamdulillah berangkatnya dari setengah 4. Setengah 4 ya. Jadi agak lambat sampai di sini. Belum lagi hujan ya kan. Apalagi jalanan dari Maros ke Makassar itu yang dilaluin itu cukup padat juga kendaraan di sana ya. Tapi alhamdulillah bisa sampai di sini ya. Dan dalam perbaikan jalannya sekarang. Nah kali ini Kak Murni ini dari Dapur Ashanti Smart Listener ini membawa produk ya. Jadi ada produk yang sudah dibawa untuk kita bisa lihat bersama. Kalau ngelihat di YouTube dari Smart FM Makassar ini ada beberapa makanan beku ya yang yang kamu ini udah bawa di sini. Dan sebelum kita obrolin soal produknya ini, jadi nama produknya adalah bakso Ashanti. Iya. Saya nyari anangnya dari tadi nih. Anangnya mana ya? Kok Ashanti doang ini? Bakso Ashanti ini ada beragam produk, ada tahu, ada bakso dan semuanya ini frozen ya. Iya. Frozen. Boleh diceritain sedikit nggak ini untuk produknya ini ada apa aja sih bakso? Kalau ini bakso ini adalah bakso yang ini yang kecil, dia yang halus dan dilengkapi sudah dengan bumbu kuah. Jadi paketnya sudah lengkap, tinggal airnya saja yang disediakan. Oh, kayak gitu. Oke, sebelum kita ngomongin soal produknya, kita mau tahu dulu nih Smart Listener. Karena kita kan di Senin Inspirasi. Jadi kita harapannya pembicaraan kita atau talk show kita di sore hari ini bisa menginspirasi orang-orang juga yang tengah mendengarkan kita, siaran kita sore hari ini ataupun juga menyaksikan kita via YouTube. Nah, Mbak boleh ceritain sebelum memulai usaha ini awalnya dulu kerjanya apa sih? Kebetulan saya bekerja di sebuah perusahaan besar dan waktu itu saya minta resign sekitar 9 tahun yang lalu dan berpikir untuk membuka usaha. Kebetulan saya pencinta bakso, makanya saya berpikir saya ingin membuka usaha bakso, berbagai macam jenis bakso, bakso daging dan bakso ikan, bakso cumi maupun bakso udang. Nah, dari situlah saya berpikir, lebih bagus saya buka usaha seperti ini karena masih kurang saat itu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang dan saya sudah mulai bagaimana caranya untuk lebih luas di masyarakat. Saya membuatlah kemasan seperti ini agar lebih tampil higienis dan tampil lebih cantik dan menarik sehingga konsumen bisa melihat dan tertarik sekaligus menggugah selera kan. Nah, jadi dengan sekarang sudah ada di hadapan kita kemasan yang begitu menarik. Oke, tapi dulu emang kerjanya di apa sih, bidang apa Kak? Saya bagian lapangan, bagian investor. Oke, jadi dulu menangani soal makanan juga atau gimana? Khusus daging. Oh, jadi emang dulu udah bergerak di pekerjaan apa? Pekerjaan yang bagian makanan-makanan itu daging makanan ya? beku, daging. Oh, Daging slide.
khusus ayam, ayam boneless. Oke. Iya. Itu selama 9 tahun berkecimpung di situ. Iya, awalnya dari khusus pakan, makin tahun makin dikasih pindah. Jadi seperti itu. Terakhir saya tugas di Ternate. Oke. Setelah itu saya resign dan mulai kembali buka usaha. Oh, berarti pengalamannya banyak dong karena pindah sampai di Ternate ini. Iya. Kalau untuk basic pendidikannya sendiri, kakak emang di bagian boga atau gimana? Kebetulan saya beberapa kali kursus tata boga dan saya beberapa kali juga bekerja di sebuah catering. Jadi saya bisa juga melihat atau mencontoh sekaligus mengcopy bagaimana caranya, cara bikin bumbu, bagaimana cara ini. Tapi kalau bakso sendiri awalnya saya kan pecinta bakso, jadi kemana-mana itu saya coba bakso-bakso dari bakso yang terkenal, yang kurang terkenal. Ya dari situ saya menilai sendiri, oh ini kurangnya ini. Saya harus punya lebih rasa yang lebih dari mereka. Dari mungkin sebentar bisa dicoba teksturnya bagaimana, rasanya bagaimana. Ada kan mungkin bakso tok, tapi mungkin kebanyakan kanji atau kebanyakan ini. Tapi insya Allah produk bakso Ashanti lebih bagus teksturnya dan kualitas dagingnya lebih terjamin dan lebih dominan banyak dagingnya daripada bahan yang lain. Nah, berarti saya juga penasaran nih, kok kenapa tiba-tiba Kak Murni ini, bukan tiba-tiba sih, Kak Murni yang tadinya kalau mau dipikir soal pekerjaan ya, kalau kita bekerja di suatu perusahaan itu kan boleh dibilang stabil ya untuk penerimaan salary dan lain sebagainya. Kenapa kemudian berani memutuskan, udah deh saya mau berhenti, saya mau usaha sendiri aja? Karena saya mengingat keluarga dan anak-anak saya. Dan kebetulan saya adalah istri seorang anggota, Ibu Persit, yang mana semestinya saya harus menemani suami dimanapun dia berada. Jadi saya berinisiatif bagaimana kalau saya resign saja, saya buka usaha, tapi tetap mendampingi suami dan tetap bersama anak-anak. Karena kalau saya bekerja di perusahaan, yang mana saya selalu meninggalkan suami dan anak-anak saya. Jadi saya memilih lebih baik saya berhenti dan saya lebih mementingkan mendampingi suami maupun menemani anak-anak. Alhamdulillah sampai saat ini. Oke, berarti itu adalah keputusan yang cukup berat ya mungkin waktu itu ya. Cukup. Mikirnya lama nggak tuh? Alhamdulillah tidak juga karena waktu itu anak-anak saya masih kecil. Saya sering meninggalkan mereka. Saya berpikir, aduh kasihan juga anak-anak yang semestinya libur masih sama-sama dengan saya, tapi justru saya tinggalkan. Ini keputusan memang cukup berat, tapi harus diambil. Sampai akhirnya, udahlah saya berhenti aja, mending saya bikin usaha aja bakso. Kebetulan suka makan bakso juga, gimana kalau saya jualan bakso? Jadi boleh diceritain nggak awalnya bikin bakso itu gimana tuh? Jadi awalnya begini. Saya pertama jual baksonya itu di warung. Waktu itu saya punya warung sembako maupun buka warung makan bakso. Banyak yang suka, Ibu. Oh jadi sebelumnya udah ada warung di rumah nih? Oke. Ada warung gitu. Jadi setelah itu karena banyak yang suka ngantar-ngantar, tolong diantarin. Jadi saya berhenti, bagaimana ya kalau saya buka bakso saja? Akhirnya saya buatlah, awalnya saya coba, tapi sebelum saya pasarkan saya memanggil teman-teman. Iya, kasih coba dulu temennya. Iya, bagaimana ini? Ih bagus Kak, ya enak ya. Begini. Ih jualan Miki, begitu bahasa mereka. Alhamdulillah ambil keputusan. Saya bagusnya jualan, kebetulan ada beberapa perusahaan yang menyediakan daging dan disitulah saya mulai konfirmasi mereka bahwa saya ingin kerjasama. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya masih kerjasama dengan PT Agro Boga Utama yang menyediakan daging. Iya. Apalagi kan memang pekerjaan sebelumnya itu sudah bersentuhan sama daging-dagingan ya, terus makanan beku, makanan olahan. Jadi sebenarnya untuk pengalaman membuat makanan ini sendiri, kamu ini udah banyak pengalamannya berarti ya. Tinggal membuat. Nah, pertama kali bikin bakso itu pernah gagal nggak? Ya jelas, namanya kita membuat segala sesuatu. Berapa kali sampai akhirnya mendapatkan formula yang ini udah kayaknya paling endul ini? Terus terang ya sampai 4-5 kali. Mungkin dari segi terlalu banyak kan kanjinya kah, atau terlalu ini. Jadi akhirnya saya pakai sistem timbangan. Bumbu maksudnya semua serba saya timbang, dagingnya berapa, bumbunya berapa, kanjinya berapa. Dari situlah saya mulai mencatat. Dan saya coba akhirnya sampai saat ini mendapatkan formula yang tepat ya. Karena emang sih untuk satu produk itu ya biasanya kadang-kadang
jangankan untuk bikin produk ya, kadang-kadang kita masak juga nih Kak. Iya. Kita masak hari ini kok enak, besok nggak enak Iya, ya. betul. Padahal masakannya sama, bahannya sama. Iya kan? Iya. Ternyata ya itu tadi memang harus ada kestabilan Iya. dari apa namanya setiap takaran bumbu ya. Iya, betul. Nah, waktu ngebuat itu boleh tahu modalnya berapa? Saat itu sekitar 10 tahun yang lalu saya masih modal 120.000. Ya. 120.000? Karena saat itu dagingnya masih murah. Oh iya benar-benar Bumbu-bumbunya itu masih 10 murah, tahun yang iya. lalu ya. Dan buatnya belum terlalu banyak, masih Benar. sedikit-sedikit. Awalnya berarti bikin berapa mangkok dulu? Dulu Berapa biji sih ya hitungannya? Pertamanya itu yang setelah berhasil saya bikin sekitar 1 kilo dulu. Dan akhirnya sampai saat ini saya bikin 20 kilo per 2 hari. Wow, Iya. awalnya dari 1 kilo ya menjadi 20 kilo per 2 hari. per 2 hari. Iya. Itulah ya yang namanya usaha itu Iya. tidak mengkhianati ya hasil. Butuh perjuangan juga. Butuh ini perjuangan promosinya. iya. Benar itu. Nah kemudian untuk produksi ini sendiri kenapa bisa Kak Murni pede bahwa produk saya ini nggak sama yang lain? Nah, begini, saya percaya semua kayak bakso itu pasti banyak penjual bakso. Betul, banyak banget. Tapi menurut saya beda tangan, beda rasa. Menurut saya, karena walaupun saya meniru resepnya, belum tentu sama dengan yang mereka. Iya betul. Begitupun kalau saya memberikan resep ke ibu, belum tentu sama karena beda tangan. Iya, iya benar sih. Resep dari emak saya ya, mama saya itu ya, untuk bikin cobek-cobek terasi aja ya. Iya. Kok buatan ibu saya jauh lebih enak daripada Iya, buatan saya Padahal itu. sama bahannya. Padahal udah bahannya sama, Iya. dikasih tahu bumbunya ini. Nanti tinggal diulek. Ih, pas saya rasa kok kenapa buatan saya nggak enak kayak gitu ya. Iya. Tapi memang seperti itu. Nah kita juga mau tahu tadi itu kan kita ngomongin soal modal awalnya 120.000. 20.000. Iya. Nah kita mau tahu dalam jangka berapa lama sih sampai produk dari kamu ini bisa kemudian dikenal banyak oleh masyarakat. Jangan kemana-mana smart listener ya, nantikan kisah selanjutnya tetap di Senin Inspirasi.